Baiklah, teman-teman semua, untuk di video yang pertama ini kita akan melihat bahwa di dalam meridian umum ini terdiri dari 12 meridian, yaitu yang pertama adalah meridian paru-paru, kemudian yang kedua usus besar, yang meridian ketiga adalah lambung, kemudian yang keempat limpa, selanjutnya meridian kelima adalah jantung, meridian keenam adalah usus kecil, kemudian meridian yang ketujuh adalah kandung kemih, meridian ke-8 adalah ginjal, meridian ke-9 adalah perikardium, kemudian meridian ke-10 adalah tri pemanas, dan meridian ke-11 adalah kandung empedu, meridian ke-12 adalah liver. Nah, karena memang ini adalah pondasi atau pelajaran dasar dari teori akupunktur tersebut, kita mengenal bahwa paru-paru ini dilambangkan dengan LU, kemudian usus besar dilambangkan dengan LI, kemudian lambung dilambangkan dengan ST, limpa dilambangkan dengan SP, kemudian api dilambangkan dengan HT, gitu. Kemudian usus kecil dengan SI, kemudian kandung kemih BL, ginjal KI, perikardium PC, tri pemanas TE, kandung empedu GB, dan liver dengan LR. Di tiap-tiap meridian tersebut ada perbedaan jumlah titik gitu. Untuk paru-paru jumlah titiknya 11 gitu. Ini diawali dari dada. Berarti titik yang pertama adalah LU1. Kemudian titik yang terakhir adalah ada di tangan, yaitu LU11. Kemudian di tangan berpindah. Karena usus besar ini jumlah titiknya ada 20 titik, maka yang pertama itu LI1 adanya di tangan. Sedangkan LI20 adanya di kepala. Dari sini berlanjut. Dari kepala ini pindah ke lambung. Lambung dilambangkan dengan ST. Jumlah titiknya untuk lambung ini ada 45 titik. Nah, berarti ST/01, ST1-nya ada di kepala. Kemudian ini energinya turun. Nah, ST45-nya ada di kaki. Nah, lanjut. Dari sini, dari ST45 pindah ke SP01. SP01 ini tadi limpa ini dilambangkan dengan SP. Jumlah titiknya ada 21. Berarti SP21-nya ada di dada. Nah, dari dada pindah ke meridian jantung. Jantung ada 9 titik. Berarti HT01-nya ada di dada, HT09-nya ada di tangan. Nah, dari meridian jantung pindah ke meridian usus kecil di tangan. Usus kecil ada 19 titik jumlahnya. Nah, SI01-nya ada di tangan, sedangkan SI19-nya ada di kepala. Di kepala pindah lagi meridiannya, alur energinya ke kandung kemih. Kandung kemih memiliki jumlah titik 67. Jadi BL01-nya ada di kepala. Energinya turun ke bawah di BL67. Ada di kaki. Nah, dari kandung kemih ini pindah
di kaki menjadi meridian ginjal. Nah, meridian ginjal ini ada 27 titik. 27 titik berarti titik pertamanya KI 01 ada di kaki, sedangkan KI 27 ada di dada. Dari meridian ginjal pindah di dada menjadi meridian perikardium. Perikardium ada 9 titik. Titik pertamanya ada di dada, yaitu PC 01, dan titik terakhirnya PC 09 ada di tangan. Berlanjut, jadi meridian tripemanas. Tripemanas ada 23 titik. 23 titik, titik pertamanya di tangan, TE01. Kemudian titik terakhirnya TE23. Nah, dari kepala ini ada di kepala ya. Dari kepala pindah lagi di tripemanas ke kandung empedu. Nah, di kandung empedu ini ada 44 titik. Dari kandung empedu GB01-nya di kepala turun menuju ke arah kaki, yaitu GB44-nya ada di kaki. Di kaki pindah ke meridian liver. Liver ada 14 titik. Nah, 14 titik, LR01-nya ada di kaki, kemudian LR14-nya ada di dada. Nah, dari LR14 ini menuju ke paru-paru, yaitu LU01. Nah, ini bersirkulasi. Jadi dari dada turun ke tangan, dari tangan ke kepala, kemudian dari kepala turun ke kaki, dari kaki menuju ke dada, nah, kemudian dari dada menuju tangan, dari tangan menuju kepala, kemudian dari kepala menuju ke kaki, dari kaki menuju ke dada lagi, kemudian dari dada menuju ke tangan, dari tangan menuju ke kepala, kemudian dari kepala menuju kaki, kemudian dari kaki menuju ke arah dada. Nah, kalau yang seperti ini kita gambarkan sebagai sirkuit gitu. Sirkuitnya kita gambar sirkuit seperti ini. Nih. Ini gambarnya kayak sirkuit ya. Jadi mulainya di sini. Di LU01 berputar gitu, naik ke kepala, turun ke kaki, kemudian naik lagi ke dada, turun lagi ke tangan, dari tangan naik lagi ke kepala, dari kepala turun lagi ke kaki, nah, kemudian berputar lagi naik ke dada lagi, kemudian dari dada ke tangan, kemudian menuju ke arah kepala. Nah, ini perputarannya, circle-nya seperti itu. Nah, ini udah ada di banner ya, gitu. Nah, yang unik adalah ketika perpindahan dari meridian yang satu ke meridian yang lain, ini lurus, gitu. Kalau di kepala, gitu. Sedangkan kalau di kaki juga sama, ini lurus. Di tangan juga lurus. Gitu. Nah, yang unik adalah perpindahan di dada, ada lompatan. Jadi ada sirkuitnya lompat. Jadi kayak semacam jembatan gitu. Jadi ada jalan, kemudian yang ini lewat gitu, lewat jembatan. Bisa jadi jembatan, bisa juga jalan layang gitu, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara perpindahan energi meridian di kepala, di tangan, kemudian di kaki, dengan di dada. Ada perbedaan. Gitu. Nah, yang unik yang ada di dada ini. Nah, perpindahan yang ada di dada ini adalah perpindahan
meridian yin ke meridian yin yang lain yang berbeda tingkat energinya. Sementara perpindahan yang di tangan adalah perpindahan dari meridian yang satu ke meridian yang lain yang memiliki unsur simbol yang sama, yaitu seperti ini contohnya. Paru-paru pindah ke usus besar, ini sama-sama logam. Di sini perikardium pindah ke tripemanas, ini sama-sama api. Dan di sini adalah jantung menuju ke usus kecil, ini sama-sama api. Gitu. Jadi yang 4 meridian api tersebut ada di tangan. Gitu. Selebihnya adalah ini meridian logam. Sedangkan kalau di kepala adalah perpindahannya di sini memiliki tingkat energi yang berbeda. Kalau di sini tadi memiliki perpindahannya dari unsur yang sama, sedangkan di sini adalah perpindahannya dari unsur yang memiliki energi yang berbeda. Di sini juga perpindahannya dari unsur yang sama. Nah, kita lanjut ke sini ya. Perputarannya tadi, perputaran energi ini seperti tadi, ini turun, naik, turun, naik, turun, naik, gitu kan. Nah, ternyata di sini didapatkanlah bahwa oh ini yang dengan yang gitu kan. Yang dengan yang itu ketemunya di kepala. Nih, yang dengan yang ketemunya di kepala. Yang dengan yang ketemunya di kepala. Sementara yin dengan yin, ini yin juga, ini juga yin, ini ketemunya di dada. Nah, sementara kalau yang yin yang, di sini ada yin yang, yang satu simbol ketemunya bisa di tangan atau bisa juga di kaki. Ini satu simbol di tangan, satu simbol di kaki, ini juga satu simbol di tangan, ini satu simbol di kaki, ini satu simbol di tangan, ini juga satu simbol di kaki. Kita ulang ya. Ini satu simbolnya adalah simbol logam. Kalau yang ini satu simbolnya adalah simbol tanah. Kalau ini satu simbolnya simbol api. Kalau yang ini satu simbolnya simbol air. Gitu, air. Kalau ini juga sama, satu simbolnya ketemu di tangan, yaitu di api. Sedangkan yang ini satu simbol juga, ketemunya di kaki, yaitu simbol kayu. Baik, kita lanjut. Ternyata kalau gambarannya seperti ini, tadi ya alurnya, sesuai dengan unsur-unsur yang memiliki tingkat energi yang sama, maka digambarkan seperti ini tadi. Di sini paru-paru menuju usus besar. Dari usus besar menuju ke lambung, lambung menuju ke limpa, limpa menuju ke jantung, jantung menuju ke usus kecil menuju kandung kemih menuju ke ginjal, kemudian dari ginjal menuju perikardium, dari perikardium menuju tripemanas, dan dari tripemanas menuju kandung empedu, dan dari kandung empedu menuju ke hati, dari hati kembali lagi ke paru-paru. Nah, terus ada apa perbedaannya kalau digambarkan seperti ini? Turun naik gitu kan. Tuh. Kalau yang ini ada perbedaannya. Tuh. Ini kalau diamati, dicermati langsung di bannernya, ini akan ketemu kesimpulan-kesimpulan.
Jadi yang kita lakukan ini kan pengantar untuk bisa mengamati apa yang ada di dalam banner. Gitu. Tadi sudah kita sama pahami bahwa paru-paru ini dengan usus besar memiliki simbol yang sama, yaitu sama-sama logam. Gitu. Di sini adalah yin-nya, usus besar yang. Kemudian di sini lambung dengan limpa satu simbol juga, yaitu sama-sama tanah. Lambungnya sebagai yang, limpanya sebagai yin. Nah, kalau yang dengan yang itu ketemu, berlanjut gitu kan. Dalam satu tingkat energi yang sama. Kalau yin tidak berlanjut di tingkat energi yang sama, tapi pindah ke tingkat energi yang berikutnya. Gitu. Seperti contohnya limpa pindah ke jantung. Ini beda tingkat energinya. Kalau limpa itu tingkat energinya disebut dengan tayin. Sementara kalau jantung dan ginjal disebut dengan sauyin. Gitu. Nah, sedangkan usus besar dengan lambung yang ming, kemudian usus kecil dengan kandung kemih adalah taiyang. Lanjutannya adalah perikardium dengan liver, yaitu kita dinamakan jueyin, sementara tri pemanas dengan kandung empedu disebut dengan saoyang. Nah, ini pengelompokan berdasarkan tingkat energi. Gitu. Nah, jadi tadi yin yang, yin yang. Ternyata yin yang-nya itu tidak hanya satu unsur, sama-sama logam, sama-sama tanah. Ternyata ada yin yang lain. Gitu. Yin yang lain itu adalah antara paru-paru dengan limpa. Yin yang lain adalah usus besar dengan lambung. Gitu. Nah, apa yin yang-nya? Yaitu sama-sama memiliki tingkat energi yang sama. Nah, di sini kita lihat pada contohnya pada paru-paru. Gitu. Paru-paru itu energinya adalah dari dada menuju tangan. Sementara limpa energinya mengalir dari kaki menuju dada. Nah, ini dikatakan memiliki tingkat energi yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan, tingkat energi yang sama ini terkait apa gitu. Nah, ini yang menjadi bahan renungan, bahan pertanyaan, dan menjadi bahan diskusi kita. Ternyata kita coba membuat sebuah kesimpulan berdasarkan dari sumber yang ada. Oh, ternyata ini antara paru-paru dengan limpa ini terkait tingkat energi yang samanya, yaitu tayin, yaitu hubungannya adalah dengan energi internal. Gitu. Energi internal itu limpa dari kaki menuju ke dada. Energi internalnya paru-paru dari dada menuju ke tangan, dan ini harus memiliki keseimbangan. Jadi energinya itu limpa ini bikin naik ke atas, sementara paru-paru energinya bikin turun ke bawah. Nah, ini mencoba kita simpulkan bahwa apa sih gitu kan yang dikerjakan oleh limpa terkait dengan energi internal. Kita mencoba simpulkan sementara ya. Ini kesimpulan sementara kita bahwa limpa ini menyerap energi internal dari bawah menuju ke atas. Gitu, internal ya. Jadi
yang ada di dalam tubuh sendiri, bukan menyerap energi dari luar tubuh, tetapi karena ini sifatnya internal, menyerap energi yang ada di dalam tubuh. Gitu. Nah, ketika sudah diserap, ini akan menjadi maksimal, gitu kan. Dan ini setelah maksimal terus bagaimana? Untuk menjadi netral kembali ya harus disebarkan, yaitu lewat aliran darah. Jadi paru-paru ini adalah menyebarkan energi internal itu lewat distribusi darah. Nah, keseimbangan antara menyerap dan menyebarkan ini harus terjadi supaya sirkulasinya menjadi tetap normal atau dalam bentuk fisiologis. Terus bagaimana apabila terjadi ketidaknormalan gitu. Nah, ini kita mencoba menyimpulkan apabila patologis, misalkan gini, limpanya defisien, kemungkinannya seperti apa? Kalau limpanya ekses, kemungkinan seperti apa? Kalau paru-paru defisien, kemungkinan seperti apa? Kalau paru-paru ekses, kemungkinannya seperti apa? Ini baru diskusi awal ya. Karena yang kita sampaikan ini adalah materi pelajaran buat umum, awalan ya. Buat newbie, buat yang baru belajar gitu. Kalau untuk yang para master mungkin mereka sudah paham tentang ini. Hanya saja bagaimana menjelaskan tentang ini butuh trik atau teknik seperti ini gitu. Di dalam buku-buku sudah dijelaskan sebetulnya, tetapi menjelaskan supaya mereka memahami ini yang mungkin butuh teknik sendiri untuk menjelaskannya. Kemudian kita lanjut tentang tadi usus besar dengan lambung. Ini terkait dengan Yang Ming. Karena memiliki tingkat energi yang sama-sama yang. Kalau tadi kan sama-sama yin. Gitu. Nah, ini apa nih yang dibikin naik oleh usus besar, gitu. Terus apa yang dibikin turun oleh oleh lambung? Jadi ada yang dibikin turun oleh lambung, ada yang dibikin naik oleh usus besar. Ini jadi bahan pemikiran buat kita. Apa yang harus diturunkan, apa yang harus dinaikkan. Ternyata setelah kita mencoba diskusi bahwa yang harus diturunkan itu adalah materi padat dari eksternal. Gitu. Jadi si lambung ini energinya menurunkan materi padat atau menurunkan makanan yang dimakan ke bawah gitu. Sementara si usus besar menahan, jangan ke bawah semua kan gitu. Jadi ini menahan, naik ke atas, yang ini menurunkan. Nah, yang satu menurunkan, yang satu naikkan, menjadi adanya keseimbangan. Apa yang terjadi kalau secara patologisnya, kalau lambungnya lemah, tidak bisa menurunkan, ya otomatis harusnya makanan turun menjadi balik lagi ke atas alias muntah atau mual kan gitu. Terus bagaimana kalau si usus besar tidak bisa menahan makanan, jadi brojol aja ke bawah kan gitu. Brojol ke bawah berarti bisa jadi berupa mencret dan konsekuensinya yang lain-lain gitu. Nah, di diskusi kita ini terkait energi yang naik, di sini ada yang naik, ada yang turun. Nah, perbedaannya tadi antara yin, tayin sini, dengan yang ming di sini, bahwa yang yin itu yang turunnya dari dada ke tangan, sementara yang naiknya dari kaki menuju ke arah dada. Kalau yang naiknya adalah dari tangan menuju kepala, yang turunnya
dari kepala menuju kaki. Sama saja, yang ini juga sama. Di sini kan ada Yang Ming, kemudian Taiyang dengan Shaoyang. Ini sama-sama dari tangan menuju ke kepala dan dari kepala menuju ke kaki. Kalau di sini Taiyin, kemudian Shaoyin, kemudian Jueyin. Ini energinya adalah turunnya dari dada ke tangan dan naiknya dari kaki ke arah dada. Sama tuh. Nah, ini yang harus kita simpulkan apa yang membuat perbedaan fungsi keseimbangan tersebut. Berdasarkan tingkat energi tadi, di sini ada Taiyin dengan Yang Ming, kemudian Shaoyin dengan Taiyang, dilanjut dengan Jueyin dengan Shaoyang, maka di sini mereka memberi nama meridian tersebut. Di sini kita ada di tabel di banner ya. Taiyin tangan, ada Taiyin tangan dan ada Taiyin kaki. Ada Shaoyin tangan, ada Shaoyin kaki. Ada Jueyin tangan, ada Jueyin kaki. Ada Taiyang tangan, ada Taiyang kaki. Ada Shaoyang tangan, ada Shaoyang kaki. Ada Yang Ming tangan dan ada Yang Ming kaki. Nah, dari sini kita dapat mengetahui penamaan meridian tersebut. Di sini Taiyin tangan paru-paru, Taiyin kaki limpa, Shaoyin tangan jantung, Shaoyin kaki ginjal, Jueyin tangan perikardium, Jueyin kaki liver, Taiyang tangan usus kecil, Taiyang kaki kandung kemih, Shaoyang tangan tri pemanas, Shaoyang kaki kandung empedu, Yang Ming tangan usus besar, Yang Ming kaki lambung. Nah, 12 meridian ini mereka memberi namanya seperti itu gitu. Jadi dari sini kita paham, oh ternyata pemberian nama 12 meridian umum tersebut berdasarkan tingkat energi dan lokasi meridiannya seperti ini.